Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Alias Artika dengan NIM 322312255 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perbedaan Karakteristik dan Budaya Masyarakat Etnis Jawa dan Masyarakat Etnis Batak di Kota Medan. Oke, yang pertama, latar belakang, di mana secara umum Kota Medan ini sering diasosiasikan secara dominan dengan suku Batak, mengingat posisi geografisnya di Sumatera Utara. Namun, temuan demografi menunjukkan hal kontras yang menarik, di mana suku Jawa tercatat sebagai salah satu kelompok etnis terbesar, bahkan sering menjadi mayoritas. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara telah lama dikenal sebagai kota multi etnik yang kompleks, menjadi pusat ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Keragaman yang dimilikinya mencakup berbagai suku, agama, dan tradisi. Hal ini menjadikan pusat perhatian dalam kajian sosial dan budaya. Nah, di antara kelompok etnis yang mendiami Kota Medan, suku Batak dan Jawa merupakan dua suku terbesar yang ada di kota tersebut. Secara umum, Kota Medan sering dianggap bahwa lebih dominan dengan suku Batak, dikarenakan posisi geografinya berada di Sumatera Utara. Akan tetapi, temuan demografi menunjukkan hal yang kontras, yang dimana suku Jawa sendiri tercatat sebagai salah satu kelompok etnis terbesar, bahkan sering menjadi mayoritas. Hal ini menciptakan ketegangan antara perspektif publik dan realitas kehidupan di lapangan, di mana secara historis Kota Medan ini adalah wilayah Sumatera Timur yang merupakan tanah adat bagi suku Melayu dan Batak, di mana suku Melayu pada awalnya memegang peran sebagai penduduk asli mayoritas di kawasan tersebut sebelum era modernisasi. Kehadiran suku Jawa di Medan, khususnya di kawasan Sumatera Timur, sangat erat kaitannya dengan sejarah ekonomi perkebunan. Mereka didatangkan oleh pemerintah kolonial sebagai buruh kasar atau kuli kontrak untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan. Dalam hal ini, suku Jawa sering ditempatkan pada posisi wong cilik atau disebut sebagai rakyat kecil. Setelah kontrak kerja berakhir, banyak di antara mereka memilih untuk tidak kembali ke Jawa, melainkan menetap di sekitar Medan dan mengalihkan mata pencarian ke sektor agraris atau pertanian. Akumulasi kedatangan dan menetapnya etnis Jawa sejak awal abad ke-20 inilah yang secara bertahap mengubah struktur demografi Kota Medan hingga saat ini, menjadikannya kelompok etnis yang mendominasi secara populasi, padahal identitas sejarah kota tersebut selalu melekat pada suku Batak dan Melayu. Perbedaan latar belakang sejarah dan asal-usul ini secara langsung membentuk karakteristik dan pola budaya yang kontras antara suku Jawa dan Batak di Medan. Suku Jawa itu sebagai kelompok pendatang dengan latar belakang budaya yang menekankan harmoni dan sopan santun atau bisa disebut sebagai tata krama, cenderung memiliki pola komunikasi yang tidak langsung dan adaptif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Jawa di Kota Medan cenderung mengalami culture shock pada tingkat yang cukup tinggi dan tingkat beradaptasi dengan pola interaksi yang ada, sehingga memfasilitasi komunikasi yang baik antar suku. Berbeda dengan Batak yang dikenal dengan karakter yang lugas. Kehadiran dua budaya besar ini yang berbeda di suatu kota menjadi dinamika sosial yang unik yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami proses interaksi dan adaptasi yang terjadi. Rumusan masalah saya yaitu ada dua. Yang pertama itu, apa saja perbedaan mendasar dalam karakteristik dan budaya seperti nilai-nilai sosial, pola komunikasi, dan adat istiadat antara etnis Jawa dan etnis Batak di Kota Medan. Yang kedua itu ada bagaimana tantangan utama yang muncul dari perbedaan karakteristik dan budaya antara masyarakat etnis Jawa dan masyarakat etnis Batak dapat hidup secara berdampingan di Kota Medan. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama ada menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif perbedaan mendasar dalam karakteristik dan budaya antara masyarakat etnis Jawa dan masyarakat etnis Batak di Kota Medan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan-tantangan utama yang muncul sebagai dampak dari perbedaan karakteristik dan budaya masyarakat etnis Jawa dan Batak dalam upaya mereka untuk hidup secara berdampingan di lingkungan Kota Medan.
Selanjutnya yaitu teori penelitian, di mana saya di sini mengambil teori pluralisme. Yang teori ini dikembangkan oleh Horace Kallen yang melihat pluralisme budaya sebagai kondisi masyarakat di mana berbagai kelompok budaya hidup berdampingan secara otonom, namun tetap menjaga kesatuan nasional dan interaksi sosial yang harmonis. Teori pluralisme budaya adalah sebuah konsep yang mengakui dan menghargai keberadaan berbagai kelompok budaya yang berbeda dalam satu masyarakat, di mana masing-masing kelompok dapat mempertahankan identitas budaya uniknya tanpa harus melebur atau menghilangkan keunikan tersebut. Konsep ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, konsekuensi damai antar kelompok budaya tanpa konflik atau asimilasi yang memaksa. Keterkaitan dengan judul penelitian saya yaitu di mana yang pertama itu Kota Medan sebuah kota multi etnis memiliki masyarakat dari berbagai latar belakang budaya seperti Jawa dan Batak yang memiliki karakteristik dan budaya yang sangat berbeda. Nah, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kedua etnis ini mempertahankan identitas budaya mereka masing-masing sambil hidup secara berdampingan dengan damai di kota yang sama. Nah, kemudian teori ini memfokuskan pada penghargaan atas perbedaan budaya dan bagaimana perbedaan tersebut bisa eksis tanpa menimbulkan konflik atau menghilangkan keberagaman yang relevan untuk memahami dinamika sosial budaya antara masyarakat etnis Jawa dan Batak di Kota Medan. Selanjutnya ada penelitian relevan yang dimana yang pertama saya mengambil penelitian dari Syafrida dan Azhar pada tahun 2023 yang berjudul Culture Shock dalam interaksi komunikasi antar budaya suku Jawa dan suku Batak di Kota Medan, yang dimana penelitian ini menyoroti bagaimana perbedaan budaya yang signifikan dapat memicu culture shock. Nah, kondisi ini didefinisikan sebagai ketakutan terus-menerus akan kehilangan tanda dan simbol yang sudah dikenal dalam hubungan sosial. Dalam konteks ini, perbedaan besar antar budaya antara suku Jawa dan suku Batak meningkatkan kemungkinan hilangnya kesempatan untuk membangun tingkat kepercayaan yang sama dalam komunikasi interpersonal. Secara ringkas, artikel ini menganalisis pengalaman suku Jawa sebagai pendatang dalam menghadapi perbedaan budaya yang kontras dengan suku Batak di Medan, serta tahapan kesulitan dan strategi mereka dalam mengatasi culture shock agar dapat berinteraksi dan beradaptasi di Kota Medan. Penelitian selanjutnya saya mengambil dari penelitian Trisma Yangsari yang berjudul Gambaran Nilai dan Kebiasaan Budaya Jawa dan Batak pada Pengendalian Diri, Analisis Psikologi Budaya pada tahun 2023. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisma Yangsari pada tahun 2023, perbedaan nilai budaya suku Jawa dan Batak sangat memengaruhi cara mereka mempraktikkan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, artikel ini menyimpulkan bahwa suku Jawa cenderung menggunakan pengendalian diri untuk menjaga keseimbangan sosial, sementara suku Batak sendiri itu lebih cenderung menggunakan pengendalian diri untuk mencapai tujuan hidup dan menjalankan kewajiban, tanggung jawab dan pendidikan. Perbedaan ini menekankan nilai menciptakan strategi pengendalian diri yang berbeda dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, di mana yang pertama saya akan mengambil atau mengkaji karakteristik, kemudian yang kedua itu ada budaya, yang ketiga ada masyarakat, dan yang keempat adalah Kota Medan. Kemudian ada kerangka konseptual, yang pertama saya mengambil karakteristik, budaya, masyarakat, dan Kota Medan. Yang pertama itu karakteristik, di mana karakteristik ini merupakan ciri-ciri khas atau sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh suatu individu, objek, atau fenomena yang membuatnya berbeda dan dapat dikenali dari orang lain. Kemudian ada budaya, budaya merupakan hasil dari pikiran dan akal budi manusia, yang kemudian diwujudkan sebagai adat istiadat, perilaku, nilai-nilai, dan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok masyarakat. Yang selanjutnya itu ada masyarakat. Nah, di mana masyarakat ini diartikan sebagai sekelompok individu yang saling berinteraksi, memiliki kebudayaan yang sama atau serupa, dan mendiami wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian ada Kota Medan, di mana Kota Medan ini adalah salah satu ciri khas Kota Medan adalah kemajemukan penduduknya. Kota ini dikenal sebagai kota multikultural yang dihuni oleh berbagai suku bangsa seperti Batak, Jawa, Tionghoa, Melayu, Minangkabau, dan India yang hidup secara berdampingan di Kota Medan. Selanjutnya, metode penelitian, di mana saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Saya mengambil lokasi penelitian di Kota Medan, namun secara spesifik saya belum menemukan lokasi strategis atau secara spesifik di mana saya akan melakukan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada informan penelitian, di mana saya akan mengambil informan penelitian saya. Yang pertama itu masyarakat etnis Jawa, kemudian masyarakat etnis Batak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, yang mana saya
tekniknya yaitu yang pertama itu dengan cara observasi terlebih dahulu. Nah, dengan cara observasi ini saya akan menentukan atau memilih tempat penelitian saya. Nantinya kemudian saya melakukan wawancara dengan informan penelitian saya yaitu masyarakat etnis Jawa dan masyarakat etnis Batak yang bertempat tinggal di Kota Medan. Kemudian itu saya melakukan sesi dokumentasi. Kemudian itu ada teknik analisis data. Yang pertama saya akan melakukan reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga adalah analisis data. Sekian pemaparan seminar proposal saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.